Selamat siang Bapak, perkenalkan saya Dimas Handowi Bisono. Saya adalah dokter residen yang saat ini bertugas di Poli Paru, Rumah Sakit Umum Saiful Anwar, Malang. Eh, Mohon izin sebelumnya Bapak, apakah Bapak bersama pendamping? Kalau memang bersedia, saya mohon untuk pendamping Bapak ini bisa menemani, sehingga saya bisa menjelaskan kondisi Bapak, lalu saya akan menjelaskan rencana pengobatan ke depannya seperti apa. Apakah boleh Bapak? Baik, terima kasih Bapak. Eh, ini saya kembali ingin memastikan, Bapak dengan Bapak siapa? Bapak Sidik ya. Tanggal lahirnya berapa Bapak? Baik. Kalau begitu saat ini usianya sudah 30 tahun ya. Ya. Ini dengan Ibu siapa? Oh, Ibu Nisa. Ibu Nisa ini sebagai apanya Bapak Sidik? Istri. Baik, Bapak dan Ibu, saya mohon izin untuk menjelaskan. Jadi dari pemeriksaan yang sudah kami lakukan, baik dari pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, dalam hal ini pemeriksaan dag Bapak, lalu pemeriksaan foto ronsen di dada Bapak, eh, kita sudah menemukan penyebab dari keluhan Bapak selama ini. Jadi hasil pemeriksaannya adalah terdapat infeksi dari kuman di paru-paru Bapak, menyebabkan flek paru atau tuberkulosis paru Bapak. Penyebabnya ini adalah kuman yang kita namakan sebagai kuman Mycobacterium tuberculosa. Nah, kuman ini bisa menyebabkan lemas, batuk lama, berdahak, lalu bisa menyebabkan penurunan berat badan yang signifikan, lalu kadang keringat di malam hari, dan biasanya proses penularannya itu lewat batuk yang disebarkan oleh penderitanya. Mohon maaf, tersebar tidak sengaja Bapak. Jadi Bapak misalnya tidak sengaja bertemu dengan salah seorang penderita TBC paru, kemudian saat berbicara itu terjadi batuk atau bersin, bahkan dengan berbicara pun itu bisa menyebabkan penularan karena ada percikan air liur dari saluran pernapasan penderitanya. Nah, tapi insya Allah Bapak nanti ini kita akan memberikan pengobatan selama minimal 6 bulan Bapak. 2 bulan pertama ini disebut dengan fase intensif. Nanti selama 2 bulan pertama itu akan diberikan obat setiap hari. Bapak dan Ibu sebagai pendamping harus benar-benar memperhatikan Bapak, apakah Bapak meminum obatnya atau tidak, karena diharapkan dengan adanya pengobatan di fase 2 bulan pertama ini, nanti ketika dicek dahaknya pada akhir pengobatan di bulan kedua, itu tidak ditemukan lagi kuman TBC-nya Bapak, sehingga kemungkinan keberhasilan dari pengobatan ini sangat tinggi. Nah, setelah itu 4 bulan berikutnya akan diberikan obat yang diminum selama 3 kali dalam seminggu selama 6 bulan. Memang karena pengobatan yang sangat panjang ini pasti Bapak akan merasa bosan, tetapi Bapak harus semangat, dan Ibu sebagai pendamping, sebagai istri juga harus tetap menyemangati Bapak supaya penyakit ini bisa segera disembuhkan. Karena apabila tidak meminum obat dengan teratur, maka akan terjadi pengulangan pengobatan. Jadi nanti obatnya tidak obat-obat yang jenis ini lagi Bapak, obat yang lebih tinggi lagi, dan itu dalam jangka waktu yang lebih lama lagi. Jadi kita harapkan Bapak harus mematuhi pengobatan ini sampai selesai. Baik, kemudian cara minum obatnya seperti apa? Nah, Bapak nanti dosis obat ini akan menyesuaikan berat badan Bapak. Jadi setiap Bapak kontrol, nanti kita akan menimbang berat badannya Bapak. Nah, setelah kita tahu berat badannya Bapak, kita akan memberikan obat, jumlah obat sesuai dengan dosisnya sesuai dengan berat badan Bapak. Jadi Bapak jangan kaget nanti minum obat ini, karena sebenarnya ini ada 4 jenis obat Bapak, tapi dijadikan dalam satu tablet, sehingga
nanti minum obatnya itu dengan berat badan Bapak yang seperti ini itu sekitar 1 kali 3 tablet sehari. Lalu obat itu diminum minimal 1 jam sebelum makan. Bapak sebelum makan pagi diminum sekitar 1 jam, karena memang obat ini lebih baik efeknya apabila kondisi perutnya sedang kosong. Nah, setelah minum obat ini mungkin ada beberapa efek samping yang akan terjadi pada Bapak. Yang paling sering yang dilaporkan itu adalah pipisnya berwarna merah, Bapak. Jadi pipisnya berwarna merah seperti warna merah bata. Bapak tidak usah khawatir, memang efek samping obatnya seperti itu. Tapi ketika nanti selesai pengobatan, urinnya akan kembali normal. Biasanya setelah beberapa jam urinnya berangsur-angsur akan kembali normal warnanya, pipisnya maksud saya. Kemudian juga akan ada rasa kesemutan Bapak atau terbakar di kedua tangan atau kedua kaki, tetapi Bapak tidak usah khawatir, nanti akan kami berikan vitamin B untuk mengatasi keluhan tersebut. Nanti obatnya diminum setiap hari, tidak apa-apa. Juga mungkin akan terjadi rasa mual, muntah-muntah, dan tidak enak di perut. Jadi nanti kami sarankan kepada Bapak, memang Bapak harus menghindari makanan-makanan yang memicu iritasi lambung. Misal makan pedas, kemudian makan atau minuman yang kecut, minum kopi. Itu untuk saat ini dihindari terlebih dahulu. Kemudian juga perutnya jangan sampai kosong. Setelah 1 jam minum obat, Bapak mungkin silakan untuk sarapan, lalu makannya 3 kali sehari, jangan terlambat makan. Atau juga kalau memang Bapak tidak sanggup makan banyak, Bapak makan sedikit-sedikit tapi sering, tidak apa-apa. Boleh diselingi dengan makanan pendamping, cemilan, boleh, silakan. Kemudian yang patut diwaspadai adalah, tapi ini tidak terjadi pada semua orang Bapak, karena ini memang tergantung dari tingkat kesensitivitas masing-masing orang. Biasanya pada orang yang mempunyai alergi obat nanti bisa muncul bentol-bentol, kemudian sesak nafas. Nah, ketika terjadi hal ini, Bapak harus segera mencari pertolongan di IGD terdekat. Nah, tetapi Bapak jangan ragu dan jangan takut, karena memang tidak semua orang mengalami hal ini. Hanya orang-orang yang sensitif terhadap obat-obatan tertentu yang bisa mengalami hal ini. Bahkan obat penurun panas seperti paracetamol pun bagi orang-orang yang alergi itu juga bisa menyebabkan keluhan yang seperti saya sampaikan tadi. Lalu ada juga badan atau mata tampak kuning, kemudian nyeri perut sebelah kanan atas. Jika hal tersebut terjadi, Bapak harus segera kontrol ke poli paru atau ke IGD terdekat juga tidak apa-apa. Nah, Bapak minumnya nanti jamnya yang sama dan tepat waktu. Tidak boleh terlambat, tidak boleh tidak minum. Jadi memang harus diminum setiap hari ya Bapak ya, untuk 2 bulan pertama. Dan kalau bisa Ibu juga benar-benar harus memperhatikan jadwal minum obatnya Bapak. Kemudian yang berikutnya, untuk mengevaluasi pengobatan ini, nanti akan kami berikan obat untuk 2 minggu saja, terlebih dahulu 2 minggu ke depan Bapak dan Ibu. Nanti setelah 2 minggu saya harapkan untuk kontrol kembali ke sini untuk kita evaluasi apakah terjadi efek samping pada Bapak, kemudian apakah ada perubahan pada Bapak. Nanti ketika minum obat ini dengan teratur, yang kita harapkan tadi yang pertama adalah setelah 2 bulan pertama, ketika pemeriksaan dahak diharapkan bahwa nanti dahaknya itu negatif, tidak terdapat kuman Mycobacterium tuberculosis tadi. Yang kedua, karena ini berat badan Bapak sudah mulai turun, nanti setelah minum obat, bakteri-bakteri yang sudah mulai mati, kita harapkan berat badannya meningkat, lalu juga batuk-batuknya Bapak sudah mulai membaik, ya, terus sudah tidak lemas lagi. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan jelaskan. Sebelumnya Bapak dan Ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan, ada yang masih bingung dengan penjelasan saya persilahkan Bapak Ibu. Baik, untuk kontrol
boleh nanti berdasarkan jadwal Bapak dan Ibu. Kalau memang nanti ini kan saya berikan untuk 2 minggu lagi, jika responnya baik, mungkin yang berikutnya saya berikan dalam jangka waktu yang lebih lama lagi, mungkin 1 bulan sekali. Nah, apabila terjadi hal yang tidak kita inginkan, efek samping obat yang berat, tidak usah menunggu jadwal kontrol ke poli, silahkan untuk konsultasi dengan dokter atau langsung ke IGD saja Bapak Ibu. Begitu. Baik, apakah ada yang ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, ini resepnya Bapak Ibu, silahkan diambil di apotek. Baik, mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu dan selamat siang.